Halo, dari mana? Dari berkebun kopis. Pak, tadi kita habis berkebun terus menemukan cacing. Nah, katanya di sini tuh ada pabrik pengolahan pupuk cacing. Apa benar, Pak? Ya benar, di sini ada pengolahan pupuk cacing. Jadi pupuk cacing itu pupuk bekas cacing. Jadi kotoran yang diurai oleh cacing dan menghasilkan pupuk yang baik untuk tanaman. Pak, prosesnya gimana? Kami boleh lihat? Oke, ini prosesnya ada di sana. Mari kita lihat. Iya. Ya, ini prosesnya pembuatan cacing. Jadi bekas cacing ini diambil dari kotoran-kotoran cacing di dalam proses budidaya cacing. Nah, cacing ini biasanya diambil dari proses penguraian, tempat penguraian, kandang ataupun kolam. Itu setiap cacing itu selesai mengurai dalam waktu 2-3 hari gitu ya. Jadi kotoran sapi yang dimasukkan ke dalam kandang ataupun ke dalam rak itu akan diurai oleh cacing seberat tubuh cacing. Jadi cacing ini 1 kilo cacing akan mengurai 1 kilo makanannya gitu ya. Jadi jika ada 10 kilo cacing, berarti dalam waktu 1 kali 24 jam 10 kilogram kotoran itu akan diurai oleh cacing. Nah, untuk hasilnya nanti seperti ini. Prosesnya cacing akan mengurai kotoran seperti itu. Sahabat di rumah, kalian ada yang tahu tidak? Kalau ternyata untuk proses pembuatan pupuk cacing membutuhkan waktu yang sangat lama loh. Cacing untuk pupuk biasanya diberi makan dari kotoran sapi. Karena kotoran sapi banyak mengandung manfaat untuk perkembangan cacing. Sehingga hasil penguraian kotoran cacing dari sisa mencerna bahan organik sebagai bahan pupuk akan lebih berkualitas baik bagi kesuburan tanaman. Sahabat, setelah cacing diberi makan, kemudian pupuk setengah jadi dari penguraian kotoran cacing lanjut ke proses pengayaan. Dari proses tersebut, maka didapatkan hasil pupuk yang lebih halus. Dan proses terakhir dari pupuk tersebut adalah proses pengemasan pupuk. Pupuk yang sudah halus dimasukkan ke dalam karung dan siap untuk digunakan ataupun dijual. Ya, kalau tadi fungsi cacing untuk membuat pupuk. Selain pupuknya bermanfaat, berguna untuk kesuburan tanaman, cacing itu sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan karena kandungan proteinnya sangat tinggi. Makanya biasanya cacing itu dibuat untuk kebutuhan-kebutuhan herbal. Tepung cacingnya itu sangat baik untuk kesehatan. Saat ada orang yang sakit, misalnya sakit tipes, ada permasalahan di lambung, itu kalau minum kapsul ataupun tepung yang dibuat dari cacing ini, dia akan segera sembuh. Karena apa? Karena ada zat yang disebut dengan asam amino itu sangat kuat terkandung di dalam cacing ini. Tapi cacing yang digunakan untuk kebutuhan herbal itu prosesnya berbeda dengan cacing yang digunakan untuk membuat pupuk. Karena cacing yang untuk herbal ini ataupun untuk kosmetik ini diberikan pada media yang lebih baik daripada kotoran, misalnya buah
ataupun ampas tahu. Nah, ini kita pakai media ampas tahu untuk menetralisir cacing agar lebih baik. Sahabat alam di rumah, kalian ada yang tahu tidak? Kalau sejatinya cacing yang dikenal hewan berlendir dan menjijikan, ternyata banyak manfaatnya loh sahabat. Baik sebagai pupuk ataupun bisa dijadikan sebagai bahan herbal untuk manusia. Nah, untuk manusia, cacing diolah dalam bentuk serbuk herbal. Cacing yang digunakan sama pada umumnya, namun hanya media makanan cacing yang berbeda. Cacing untuk herbal biasanya diberi makan dari ampas tahu, karena ampas tahu mengandung banyak protein yang baik untuk perkembangan cacing. Sehingga pada waktu cacing dipanen untuk bahan herbal, maka menghasilkan cacing yang berkualitas. Sahabat, proses untuk pembuatan cacing herbal terlebih dahulu cacing dipisahkan dari media ampas tahu. Kemudian cacing direndam di dalam air sampai benar-benar bersih. Lalu cacing dimasukkan ke dalam wadah yang terlebih dahulu berisi air panas supaya cacing benar-benar mati. Setelah cacing mati, cacing bisa ditiriskan dan selanjutnya cacing mulai dicincang untuk memudahkan cacing saat hendak ditumbuk. Setelah cacing dicincang, cacing dicuci dengan air biasa supaya cacing kembali bersih dan terpisah dari kotoran cacing. Hasil dari cincangan cacing kemudian dilakukan penjemuran supaya cacing benar-benar kering. Setelah hasil cacing kering, masuk ke proses penumbukan. Cacing yang sudah ditumbuk halus kemudian dikemas ke dalam plastik. Panjang sekali ya sahabat proses cacing herbalnya. Mbak, apa deh? Kandungan dan manfaat cacing itu apa saja ya? Kamu pengen tahu? Pengen. Kalau gitu yuk kita tanya Paman Salam aja yuk. Paman Salam, monggo. Halo adik-adik sahabat alam di rumah. Bertemu lagi dengan Paman Salam, tentunya dalam segmen Kata Paman Salam. Nah, kali ini nih Paman Salam sudah menyiapkan informasi-informasi yang tentunya dapat menambah pengetahuan adik-adik sahabat alam di rumah. Paman Salam mulai ya sekarang ya. Dalam episode kemarin, Paman Salam sudah membahas seputar teh yang terdapat di omah kodok. Nah, sekarang Paman Salam akan membahas tentang cacing yang terdapat di omah kodok. Mari simak penjelasan ya. Adik-adik Salam, jangan takut dan geli ya ketika mendengar ataupun melihat cacing. Karena sejatinya cacing, hewan yang dianggap menjijikan dari sebagian banyak orang, ternyata banyak memiliki sejumlah manfaat. Mau tahu? Kira-kira apa saja ya manfaat yang terdapat di dalam cacing? Ini dia. Menurut para ilmuwan dari hasil penelitiannya, dari 1.800 jenis cacing tanah yang ada di dunia, di antaranya hanya ada 2 jenis cacing tanah yang bisa dipakai dalam budidaya cacing tanah. Dan proses pembuatan pupuk organik ataupun herbal yaitu jenis cacing Lubricus rubellus atau yang lebih dikenal dengan cacing merah, dan Eisenia foetida atau cacing tiger. Cacing yang tergolong dalam hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang yang hidup di tanah yang gembur dan lembab. Siapa sangka bisa dijadikan komunitas yang menguntungkan, karena cacing memiliki kandungan protein yang tinggi, membuat cacing tanah cocok untuk mengemburkan tanah. Namun cacing juga dapat dijadikan bahan buat obat herbal.
pelet ikan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Paman Salam lanjut ke apa itu casing. Jadi casing itu adalah produk yang dihasilkan dari kotoran cacing, sisa mencerna bahan organik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pupuk penyuburan tanah. Casing juga mengandung zat organik yang akan menyesuaikan perubahan kimia secara alami. Selain itu, casing juga mengandung berbagai unsur hara penting seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan zat perangsang tubuh untuk tanaman. Sekarang Paman Salam lanjut ke manfaat cacing bagi manusia. Menurut beberapa penelitian telah membuktikan bahwa cacing memiliki banyak khasiat antibakteri dari protein yang dihasilkan dari ekstraksi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif pada manusia. Seperti cacing tanah dapat menyembuhkan penyakit tipes, dapat menurunkan kadar kolesterol, dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat menurunkan tekanan darah tinggi, dapat meningkatkan nafsu makan, dapat mengobati infeksi pada saluran pencernaan seperti disentri, diare, dan gangguan perut lainnya. Dapat mengobati infeksi pada saluran pernapasan seperti influenza, asma, bronkitis, bahkan penyakit TBC. Dapat mengurangi rasa pegal akibat kelelahan maupun reumatik. Dapat menurunkan kadar gula dalam darah bagi para penderita diabetes. Dapat mengobati eksim, wasir, luka, alergi, dan sakit gigi. Dan terakhir dapat menjaga kesehatan kulit kita loh adik-adik sahabat alam di rumah. Nah, adik-adik sahabat alam di rumah, sekarang kalian tidak perlu takut ataupun jijik lagi ya kalau melihat cacing, karena ternyata cacing itu banyak sekali manfaatnya, baik bagi penyuburan tanaman ataupun bagi kesehatan manusia. Nah, cukup di sini dulu ya belajar kita hari ini. Kita sambung minggu depan, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Sekarang Paman Salam pamit. Sampai jumpa di sahabat alam minggu depan ya adik-adik. Dadah.